Sosok ini mirip banget dengan sosok yang biasa kita lihat di internet. Lupa, terjua kalian pasti ngeh. Film ini berjudul Dawn of the Beast 2021. Terbilang cukup unik karena menampilkan dua sosok makhluk yang berada dalam satu film. Dan ketika sekelompok mahasiswa mendatangi hutan itu, kedua sosok makhluk itu pun siap untuk memberikan hal yang mengerikan kepada mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah prolog tentang cerita pedalaman hutan di suatu daerah, di mana di daerah tersebut terdapat makhluk legendaris bernama Bigfoot. Sejak tahun 85, banyak orang yang telah melihat sosok makhluk itu. Dan semua penampakan tersebut terjadi di bulan September sampai Oktober, di mana sekitar 50-an orang dilaporkan hilang atau tewas setiap tahunnya. Dan sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Warga lokal biasa menyebut bulan itu sebagai Dead Month atau bulan kematian. Kemudian scene dilanjutkan kepada seorang wanita cantik di sebuah kabin, di mana pada saat itu ia terlihat menyukai kalung pemberian pacarnya. Si pacar yang bernama Everett pun ikut senang karena kalung yang ia berikan membuat pacarnya lebih glowing. Kemudian Everett berniat ngadem sembari smoking santuy di luar kabin. Tapi tiba-tiba Everett mendengar suara aneh. Karena penasaran, Everett langsung memeriksanya. Lalu ia melihat sosok misterius yang matanya menyala. Dirasa makin aneh, Everett berusaha untuk menimpuknya. Tetapi sosok misterius itu malah menghilang. Keadaan itu pun jelas membuatnya merasa heran. Lalu tiba-tiba dirasa mereka dalam bahaya, ia menyuruh pacarnya untuk tetap berada di kabin. Tapi rupanya perkataan Everett tidak didengar si pacar yang sedang asyik mendengarkan lagu Tikotok. Kemudian Everett bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, si pacar yang tak mengetahui kepanikan Everett malah mempermasalahkan bir cap topi sengklek yang sudah habis. Lalu ia mencari Everett sampai keluar kabin. Tapi bukannya ketemu, si pacar malah melihat sosok misterius tadi. Lalu ia berusaha untuk melihat lebih dekat. Kemudian scene kembali ke Everett. Ia yang masih memeriksa sekitaran kabin mengalami masalah dengan senter murahannya yang ia dapat dari emperan. Everett yang panik pun langsung ngebret lari menemui pacarnya. Lalu ia mengajak pacarnya tersebut untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi si pacar malah berkata, "Dia menemukanku dan berada di dalam tubuhku." Everett pun bingung dengan perkataan tersebut. Lalu tiba-tiba melihat pacarnya yang ditarik sesuatu, Everett bergegas mengejarnya. Tapi ternyata usahanya sia-sia saja, karena si pacar sudah dibawa jauh ke dalam hutan. Dan film Dawn of the Beast pun baru dimulai. Lalu scene berada di 10 tahun kemudian. Tak jauh dari hutan, beberapa mahasiswa sedang membeli keperluan di Ozone Mart yang terkenal sangat komplit itu loh. Sementara temannya yang lain masih menunggu di mobil. Mereka yang akan melakukan riset tentang Bigfoot sedang bersiap untuk perjalanannya. Akan tetapi mereka heran dengan suasana toko yang terlihat sepi. Tapi rupanya si kang toko sudah terbiasa karena pada waktu bulan kematian memang sudah biasa tokonya sepi. Si bewok pun menjelaskan bahwa di bulan ini banyak orang yang menghilang di hutan. Dan ia berasumsi semua kejadian tersebut adalah ulah dari sosok Bigfoot. Tapi semua hanyalah mitos. Dan menurutnya Bigfoot adalah makhluk yang tak berbahaya. Lalu si bewok pun pergi untuk menemui profesor yang akan ikut bersama mereka. Kemudian datang manajer toko mengatakan bahwa Bigfoot yang mereka cari memang berada di dalam hutan. Dan tak cuman itu, di dalam hutan juga ada makhluk jahat lain yang sama berbahaya. Dan ia berharap mereka tidak bertemu dengan makhluk-makhluk tersebut. Mendengar semua perkataannya, kedua mahasiswa ini tidak terlalu menanggapinya dan langsung OTW ke hutan itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pondok sekitaran hutan, di mana pada saat itu kalender canggih menunjukkan kedatangan mereka tepat berada di bulan September. Seperti yang kita tahu, bulan tersebut adalah bulan kematian. Tapi karena mereka anggap itu hanyalah mitos, mereka tetap melakukan pencarian Bigfoot di bulan tersebut. Tak lama kemudian mereka memulai memasuki hutan sambil dipandu seorang profesor. Lalu mereka disuruh untuk mencari jejak atau petunjuk tentang keberadaan Bigfoot. Dirasa Bigfoot tak mungkin berada di jalan setapak, mereka pun berpencar untuk mencarinya ke dalam ruyuk. Sementara itu seorang yang bernama Lily bertemu dengan orang asing, di mana orang tersebut sedang memperhatikan sebuah jejak kaki yang cukup besar. Lily yang penasaran menanyakan jejak apa itu. Lalu orang asing itu pun mengatakan bahwa jejak itu adalah jejak dari Bigfoot. Mungkin banyak dari kalian yang tidak sadar pria itu siapa,
Karena sebenarnya orang tersebut adalah Everett setelah 10 tahun tak kalian lihat. Dirasa Everett tahu banyak tentang Bigfoot, si seksual Lily meminta Everett berselfie dengannya. Everett pun menjawab, "Gak penting sekali," ia pun ogah berfoto dengan Bondon kampus. Everett yang menyangka Lily adalah turis menanyakan tempat penginapan Lily berada. Tapi karena merasa aneh, Lily hanya menjawab ia berada di sebuah pondok. Everett pun mengatakan untuk selalu hati-hati, terlebih karena sekarang adalah bulan kematian. Tak lama kemudian Lily bergegas kembali ke pondok. Di sisi lain, si bewok dan kedua temannya masih mencari jejak keberadaan Bigfoot. Lalu seorang yang bernama Jack malah menginjak yang lengket dan terlihat creamy. Tapi saat si bewok menciumnya, ia pun yakin bahwa itu adalah Bigfoot yang modal sembarangan. Tak cuman itu, mereka pun kaget saat menemukan sosok mayat di sana. Dan menurut si bewok, mayat tersebut sudah berumur 10 tahun lebih. Kemudian Jack mengatakan bahwa mereka harus secepatnya melapor ke polisi. Tapi karena jarak ke kantor polisi memang jauh, si bewok mengatakan untuk menyelesaikan misinya dulu. Mendengar perkataan seniornya itu, Jack pun menurut saja. Karena hari sudah sore, mereka akhirnya kembali menuju pondok dan melanjutkan pencarian esok hari. Tapi pada saat akan pergi, seseorang bernama Isabel menemukan sebuah kalung dari mayat itu. Kalian masih ingat kan dengan wanita yang memakai kalung di scene awal tadi? Ya, itu adalah mayat dari wanita tersebut. Karena terlihat bagus, Isabel pun membawanya. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka pun kembali berkumpul di dalam pondok. Untuk menambah indah suasana malam, Chris mencari korek api untuk menyalakan api unggun. Tapi saat memeriksa sebuah laci, Chris malah menemukan pistol yang entah milik siapa. Setelah korek api ketemu, Chris pun segera menyalakan api unggun dan membawa korek tersebut di saku celananya. Tak lama kemudian, Isabel terlihat kesal karena sinyal internet tak muncul-muncul. Aduh, jadi nggak bisa joget-joget bohai Nich. Lalu ia berniat ke Ojon Mart untuk menelpon temannya sekalian beli kuota. Tapi karena jarak yang cukup jauh, ia meminjam mobil Jack. Sementara Lily yang merasa badannya sudah bau bondon akhirnya pergi ke kamar mandi. Disusul pula Jack yang sudah ngantuk, ia pun bergegas pergi ke kamarnya untuk tidur. Hingga pada akhirnya, Chris yang tersisa di ruangan tersebut. Ketika Isabel akan segera berangkat, ia dikagetkan dengan kedatangan si profesor. Rupanya, pria tua itu juga akan menelpon istrinya yang berada di rumah. Mereka yang satu tujuan pun akhirnya pergi bersama ke Ojon Mart. Kemudian scene beralih ke Chris. Chris yang merasa bete berusaha menghibur diri mencari buku bacaan. Tapi pandangannya mengarah ke satu buku yang terlihat aneh. Karena penasaran, Chris pun mengambilnya. Dari dalam buku tersebut, Chris menemukan gambaran iblis yang bernama Wendigo. Tak cuman iblis, buku itu pun memperlihatkan sosok Bigfoot yang seolah keluar dari kegelapan. Dan ternyata iblis tersebut ada hubungannya dengan kalung yang Isabel temukan. Buku itu pun diakhiri dengan kalimat "mereka datang". Terlihat Chris takut ketika selesai membacanya. Kembali ke Isabel, ketika sedang dalam perjalanan mereka dikagetkan oleh sosok yang misterius. Dan anehnya, sosok misterius itu langsung menghilang. Dirasa makin aneh, Isabel pun melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba, karena hal tersebut mereka akhirnya mengalami kecelakaan. Isabel yang terluka berusaha membangunkan si profesor yang masih pingsan. Lalu tiba-tiba, ternyata sosok misterius berhasil membawa si profesor untuk dimangsa. Sontak Isabel pun pergi menjauh. Tapi Isabel malah dihadang iblis yang menyerupainya dan memakai kalung yang ia temukan tadi siang. Kemudian scene beralih ke Lily. Ia yang akan mandi mendengar suara seperti orang berjalan. Tapi ia anggap suara itu adalah suara dari teman-temannya. Tapi tiba-tiba, entah masuk dari mana, Everett berhasil masuk ke dalam WC. Dan tanpa ada yang tahu, ia berhasil menculik Lily. Karena WC sedang dipakai Lily, Chris yang kebelet akhirnya pipis di luar. Meskipun ia merasa takut, tapi ia membawa pistol untuk jaga-jaga. Ketika berada di luar, Chris mendengar suara raungan di belakangnya. Dan saat ia berbalik, ternyata sosok Bigfoot untuk pertama kalinya menghampiri mereka. Di keesokan harinya, scene kembali ke Lily. Lily yang baru sadar langsung kaget ketika mengetahui dirinya sudah terikat. Lalu Everett menceritakan kejadian yang ia alami 10 tahun lalu. Dan sekarang ia menginginkan pembalasan untuk Bigfoot yang telah menculik pacarnya.
Dalam rencananya, Lily akan dijadikan sebagai umpan untuk memancing Bigfoot. Mendengar perkataan Everett, sontak Lily pun langsung panik. Sementara itu, Jack yang masih tidur akhirnya terbangunkan oleh suara pintu. Dan ternyata itu adalah Isabel yang baru kembali ke pondok. Jack pun heran melihat kondisi Isabel yang terlihat kacau dengan luka di tubuhnya. Tak lama kemudian si bewok datang sambil menanyakan keberadaan si profesor. Namun ketika mereka tanya apa yang terjadi, Isabel terlihat tak mengingat apapun. Dan yang ia inginkan hanyalah makan. Mereka pun heran dengan sikap Isabel tersebut. Apalagi saat mereka sadar teman-temannya sudah menghilang dari pondok. Lalu mereka berusaha mencarinya ke dalam hutan. Tak beberapa jauh mereka masuk, Chris berhasil mereka temukan dalam keadaan ditutupi ranting. Kemudian mereka segera menolongnya. Sementara itu Isabel terlihat bersikap aneh. Lalu ia menunjukkan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana si profesor yang tertusuk dahan sudah dalam keadaan tewas. Singkat cerita, mereka kembali ke pondok. Terlihat mereka mulai panik dengan semua kejadian yang dia alami. Lalu si bewok mengatakan untuk kembali ke Ojon Mart untuk mencari bantuan. Rencananya itu jelas ditolak Chris karena keberadaan Bigfoot akan menjadi ancaman jika mereka ke sana. Lalu si bewok mengatakan bahwa sebenarnya Bigfoot sudah berusaha menyelamatkan Chris. Chris pun tidak mengerti maksudnya apa. Lalu Isabel menjawab, Bigfoot menyelamatkan Chris dari roh daging yang sudah kembali muncul. Mereka pun heran dengan ucapan Isabel itu. Kemudian Chris kembali teringat dengan buku yang ia temukan. Si bewok yang mengetahui tentang Wendigo pun menjelaskan di mana iblis itu bisa mengubah manusia menjadi sosok roh yang lapar dengan daging. Lalu ia mengajak semua temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Isabel bersikap aneh dan mengatakan bahwa roh-roh itu sudah mengetahui keberadaan mereka dan akan segera mendatangi pondok. Di sisi lain, Lily yang akan menjadi umpan cuman bisa pasrah dengan ancaman dari Everett. Ketika semua persiapan sudah beres, Everett meninggalkan Lily untuk mencari posisi yang pas untuk membidik. Sambil menunggu Bigfoot muncul, kita kembali ke Isabel. Saat Isabel sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangunkan oleh sosok Wendigo. Tak cuman sekali, Wendigo berusaha memberitahu Isabel untuk membunuh dan memakan daging. Isabel pun berusaha untuk tidak terpengaruh perkataan iblis tersebut. Tapi tiba-tiba, rupanya Wendigo berhasil merubah Isabel menjadi roh daging. Saat Jack dan si bewok berada di teras, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Isabel. Mereka pun bergegas untuk melihatnya. Sesampainya di sana, Isabel sudah menghilang. Jack pun mencarinya ke ruangan lain, sementara si bewok malah terkunci di kamar Isabel. Si bewok pun jelas panik, lalu ia melihat Isabel sudah berada di kamar. Isabel yang sudah dirasuki roh daging terus mendekati si bewok. Lalu tiba-tiba, akhirnya si bewok pun tewas di mangsa Isabel yang sudah menjadi roh daging. Kembali ke Everett. Saat ia sudah mendapatkan spot terbaiknya, Everett membidik sambil menunggu kedatangan Bigfoot. Akan tetapi ia malah terganggu oleh suara-suara yang berada di belakangnya. Lalu tiba-tiba Bigfoot yang dinanti malah roh daging yang datang. Akhirnya Everett pun dimukbang para roh daging itu. Dari teriakan tersebut, Lily merasa sesuatu telah terjadi kepada Everett. Dan ketika roh daging sudah muncul, Lily bergegas kabur dan lari seedan-edannya. Di saat itu pula, sosok Bigfoot kembali muncul. Lily akhirnya berhasil sampai ke pondok, lalu ia segera mengajak Chris untuk segera pergi dari kawasan hutan mengerikan ini. Di sisi lain, Jack yang mencari Isabel ke loteng malah melihat roh daging sedang mengarah ke pondok. Di saat itu pula, Isabel sudah berada di belakangnya dan siap menyantap daging segar dari tubuh Jack. Kemudian Chris yang kini sudah bersama Lily berusaha mencari teman mereka di pondok. Akan tetapi, Lily mengatakan untuk segera kabur karena roh daging sudah banyak berada di sekitar pondok. Saat memeriksa sebuah ruangan, Chris mendengar suara orang yang sedang makan. Dan ketika ia periksa, rupanya Jack sudah menjadi santapan Isabel. Tapi untungnya Chris berhasil selamat. Kemudian Chris kembali ke Lily untuk melanjutkan pelarian mereka. Tapi sialnya, roh daging sudah berada di dalam pondok. Ditambah lagi, suara dari sekop telah membuat makhluk itu mengetahui keberadaan mereka. Di saat Lily berhasil keluar, Chris masih berada di dalam. Kemudian Chris mencari jalan untuk keluar dari pondok.
Ia pun berusaha untuk tidak berisik ketika melihat roh daging sedang melahap si bewok. Tapi sialnya, akhirnya Chris berhasil keluar pondok. Mereka yang sudah keluar berencana untuk menggunakan mobil Everett untuk kabur dan menuju jasad Everett untuk mengambil kuncinya. Singkat cerita, ketika mereka berhasil menemukan kunci mobil, sialnya, Chris melihat roh daging sudah siap mengejar. Mereka pun bergegas lari seedan-edannya. Tak lama kemudian, Wendigo muncul dan merubah Everett menjadi roh daging. Mereka yang kini bersembunyi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Tapi ternyata rupanya perlawanan mereka malah membuat Lily kehilangan tangannya. Kemudian Lily yang kehilangan banyak darah akhirnya tewas. Tapi anehnya, para roh daging tiba-tiba menjauh. Chris pun heran, para roh itu hanya melihatnya saja. Dirasa semua roh daging takut kepadanya, Chris pun berteriak seolah ia adalah jawara kampung. Tapi rupanya, kedatangan Om Bigfoot lah yang telah membuat para roh daging ketakutan. Chris pun cuman olohok melihat musuh bebuyutan Wendigo tersebut. Kemudian baku hantam pun terjadi. Saat pertempuran berlangsung, Chris bergegas kabur. Pertempuran akhirnya dimenangkan Bigfoot, sementara sosok Wendigo kini menghilang dalam kegelapan. Tanpa terasa, pagi pun menjelang. Chris yang sudah mendapatkan kunci mobil Everett berusaha mencari keberadaan mobil, hingga pada akhirnya ia berhasil menemukannya. Tapi saat ia akan menyalakan mobil, ternyata Isabel sudah nongkrong di hadapan Chris. Chris yang sudah terpojok tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Akan tetapi, ia melihat kompan bensin yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Kemudian, Chris langsung menyiramkan bensin tersebut kepada Isabel. Dengan korek cap duren dari pondok, ia melakukan aksinya. Akhirnya, Isabel pun terbakar hingga membuatnya ripuh. Tapi sialnya, celana pensil kebanggaan Chris ikut terbakar, hingga membuatnya menjadi sosok pria seksoi. Kemudian ia segera menyalakan mobil untuk melakukan fatality. Akhirnya Isabel yang menjadi roh daging pun mati. Dirasa semua sudah berakhir, Chris terlihat syok oleh semua kejadian yang ia alami. Ketika Chris akan pergi, mobilnya malah sulit menyala. Chris yang kesal pun akhirnya terpaksa berjalan kaki. Tapi ternyata mobil yang terkena api akhirnya meledak, dan untungnya Chris berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sungguh kebetulan sekali. Tak lama kemudian, Everett yang sudah dipengaruhi Wendigo pun muncul dan mengatakan bahwa semua yang ia alami berawal dari kalung yang ia temukan. Bukan karena Bigfoot yang selama ini ia buru, tapi karena jasad Everett sudah dirasuki roh daging, ia menjadi tergiur dengan kaki Chris yang seksoi. Tapi rupanya Chris tidak tinggal diam saja. Dengan jurus Hiten Mitsurugi sekop dari produk Mang Ojon, Everett pun kembali tewas. Chris pun melanjutkan perjalanan untuk pergi, dan tak lama kemudian datang sebuah mobil berhenti di dekatnya. Saat ia tahu itu adalah si Kang Toko, Chris pun langsung masuk. Terlihat si Kang Toko merasa tidak aneh dengan nasib yang dialami oleh Chris, karena ia tahu ini adalah bulan kematian. Dan film pun sudah berakhir. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dawn of the Beast 2021. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.